guru hebat, Bapak Ibu guru pembelajar. Pada kesempatan siang kali ini kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang borak yang nanti akan disampaikan oleh Bu Susila. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya, untuk presentasi ini akan dikawal oleh moderator kami, yaitu Bu Nur Kamila. Monggo Bu Nur Kamila, waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf Bu, moderatornya Bu Nur Kamila apa Nur Lutfiah ya? Maaf ya Bu, salah nama. Oh, Bu Nur Lutfiah. Ngapunten salah nama Ibu, ngapunten sangat. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembelajar se-Nusantara, hari ini kita kembali bertemu di dalam room meeting kita dengan Bunda Susila SPD. Di sini perlu kami sampaikan bahwasannya beliau, Bu Susila ini pada saat ini bertugas di MTSN 3 Mojokerto mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai guru mata pelajaran IPA. Dan beliau juga memiliki tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di MTSN 3 Mojokerto dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Beliau dari pendidikan terakhirnya di IKIP Budi Utomo Malang. Demikian sekedar profil dari Bu Susila SPD. Hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang pengenalan bagaimana kita mendeteksi borak, ya bunda-bunda semuanya. Monggo mari kita dengarkan bersama paparan dari beliau. Kepada Bu Susila, roomnya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Pada hari Kamis ini, tanggal 2 April 2020, kita akan membahas tentang cara mudah untuk mengenali borak yang ada pada makanan. Nah, sebelum saya membahas tentang borak itu sendiri, ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya zat aditif pada makanan. Nah, ini saya ada gambar tentang berbagai macam makanan. Biasanya ini adalah makanan Nusantara. Ya. Zat aditif pada makanan. Nah, ini pengertiannya adalah bahan di dalam mengaruhi sifat atau bentuk makanan itu, baik yang bergizi maupun yang tidak. Yang mana zat aditif pada makanan ini diberikan biasanya untuk menambah rasa, menambah biar makan itu lebih menarik, biar tetap segar, sehingga produknya itu istilahnya lebih untuk meningkatkan kualitasnya. Keuntungan dari penggunaan atau tujuan dari zat aditif itu yang pertama yaitu meningkatkan kandungan gizi pada makanan. Yang kedua, menjaga kualitas dan tekstur pada makanan. Yang ketiga, membuat makanan menjadi lebih tahan lama sehingga tidak cepat mati misalkan. Selanjutnya yaitu memberikan cita rasa sedap pada makanan. Biasanya biar ini rasanya lebih enak, lebih sedap. Nah, ini perlu dikasih
yang namanya nanti ada zat aditif. Selanjutnya yaitu untuk memberikan aroma pada makanan. Jadi makanan misalkan sebelum dimakan tuh kan bisa menimbulkan aroma yang enak, sedap. Selanjutnya yaitu untuk memberikan warna sehingga terlihat lebih menarik dan sebagai antioksidan. Itu selanjutnya yaitu untuk berdasarkan penyusunnya, zat aditif itu dibagi dua, ada yang bahan alami, ada yang buatan. Macamnya ada 4, ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Untuk pewarna itu dibagi menjadi 2, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Kalau yang alami itu biasanya bisa didapatkan dari daun suji, kunyit, buah naga, wortel, bit misalkan, dan yang lainnya. Untuk yang sintetis itu misalkan ada tartrazin, ada eritrosin, ada yellow CFC, dan sebagainya. Untuk pemanis ini nanti dibagi 2 juga, yang alami dan buatan. Untuk yang alami misalkan didapatkan dari gula pasir, yang didapatkan dari tebu, bisa dari aren, bisa dari madu misalkan. Sedangkan untuk yang buatan bisa dari sorbitol, ada sakarin, ada siklamat, dan ada aspartam. Yang mana memang untuk semua yang buatan itu ada batas penggunaan yang biasanya sudah tertera pada sebuah kemasan produk yang dihasilkan dari sebuah industri. Jadi kita dianjurkan penggunaannya itu harus membaca di situ dalam penggunaan 1 hari misalkan harus berapa, per berat badannya berapa. Selanjutnya ada pengawet. Nah, pengawet juga dibagi 2, ada alami, ada yang buatan. Biasanya untuk yang alami dengan pengasapan, dengan dibuat manisan, dengan penggaraman, setelah itu dengan pendinginan. Nah, itu ada yang alami. Sedangkan untuk yang buatan itu nanti bisa menggunakan asam benzoat, sulfur dioksida, sodium nitrat, dan yang lainnya. Maaf Bu Jila, Iya, di desktop ini tampilannya PowerPoint atau lembar pertama? ini Atau di layar PowerPoint, Bu. Di kita tampilannya kelihatan itu, apa hanya Tampilan awal depan di saja. desktop tadi? Oh, bentar. Hanya halaman pertama di desktop tadi. Ya, bentar, nggih. Bentar. Saya dijadikan apa namanya presenter lagi, Bu, coba. Oke, siap. Saya ulang. Yang bergambar ya? Itu Iya. centangnya, Bu. Ya, yang bergambar sudah presenter. Yang Yang tidak bergambar centang saat share. Centang saat share. Bentar. Setting share-nya yang Kalau gini sudah nggih? Oke, sudah nampak. Oke, monggo dilanjut. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sudah membahas sampai yang pemanis, insya Allah. Nah, ini. Ini kelihatan, nggih? Ya, sudah. Ya, Sudah, Bu.
kelihatan. Sudah oke. Monggo dilanjut. Lanjutkan yang penyedap. Penyedap itu dibagi juga alami dan buatan. Untuk penyedap alami biasa didapatkan dari rempah-rempah, misalkan serai, kayu manis, pala, cengkeh, laos, dan teman-temannya. Untuk yang penyedap itu biasanya yang terkenal dipakai adalah MSG atau monosodium glutamat, vetsin itu yang biasa dipakai, yang biasa untuk di masyarakat. Misalkan kalau produk itu yang ada yang SS itu ya. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu untuk pengawet. Nah, ini pengawet, ini biasanya yang digunakan di masyarakat. Ini adalah dua ini, yaitu ada formalin dan ada borak. Dan ini sebetulnya adalah bukan bahan pengawet untuk makanan, tetapi ini adalah bahan pengawet yang terkenal yaitu untuk pengawet mayat. Ya. Yang pertama ada formalin, yang mana ini kalau digunakan itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung. Sedangkan untuk borak ini yang biasanya digunakan untuk bakso jadi bakso itu biar lebih kenyal. Ini adalah nanti bisa menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Sedangkan untuk dampak penggunaan zat aditif yang lain tadi, misalkan zat warna yang sintetis, itu bisa menyebabkan alergi dan kanker hati. Sedangkan MSG itu bisa menyebabkan kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, dan juga bisa menyebabkan stres. BHT dan BAA ini adalah bisa menyebabkan alergi. Sehingga kalau di sini saya tuliskan alergi terhadap aspirin, jadi sangat merugikan untuk tubuh kita. Sulfit ini bisa menyebabkan sesak nafas, gatal-gatal, dan bengkak. Sedangkan untuk pemanis ini nanti adalah bisa menyebabkan kanker pada kantong kemih, gangguan saraf, tumor, dan otak. Ini adalah untuk zat aditif yang buatan. Nah, sekarang saya kembalikan ke topik, yaitu untuk yang penggunaan formalin. Nah, formalin ini dan digunakan banyak pada makanan dari mie basah, tahu, ikan, bakso, daging ayam. Kalau mie ya, kita bahas mie dulu. Kalau mie ini nanti teksturnya, ini cirinya yaitu tidak lengket, kenyal, tidak mudah rusak atau tidak gampang basi. Ya, setelah itu tahan lama. Jadi semua rata-rata baik itu formalin maupun borak itu rata-rata tahan lama. Tahu juga gitu, teksturnya keras, kenyal ya. Untuk ikan itu dia nanti insang, warnanya itu merah tua, jadi tidak merah segar. Kalau bakso ini nanti lebih kenyal. Sedangkan untuk ayam ini sama, teksturnya kencang. Dan untuk ikan dan ayam ini biasanya untuk lalat tidak mau mendekat. Itu salah satu cirinya pada formalin. Sedangkan untuk penggunaan borak untuk mie itu nanti sama, tidak lengket dan tidak mudah putus, kenyal. Untuk bakso teksturnya kenyal, warnanya kecoklatan. Jadi kalau misalkan menggunakan daging itu kan warnanya agak merah-merah gitu ya. Warnanya lebih cemerlang, agak keputihan. Untuk lontong, nah ini beraroma tajam biasanya, rasanya gurih. Kalau kerupuk itu nanti lembut, renyah, dan ada rasa getir biasanya di lidah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menguji makanan itu mengandung borak apa tidak? Ya, di sini adalah biasanya borak yang dijual di masyarakat biasanya digunakan untuk bikin kerupuk. Kalau di daerah Mojokerto itu terkenal dengan kerupuk puli. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu jenis borak atau bleng yang beredar di masyarakat, dan ini digunakan sudah istilahnya sudah lama.
Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini adalah salah satu uji borak. Kalau yang warnanya ini ada coklat, ini adalah makanan yang mengandung borak. Sedangkan untuk yang warnanya jernih seperti ini adalah yang tidak mengandung borak. Ada dua cara pengujian yang menurut saya praktis juga, tapi yang lebih praktis itu yang ini. Nah, caranya adalah di rumah itu setiap rumah saya yakin ada yang namanya kunyit atau kunir. Nah, caranya cukup mudah, ambil tusuk gigi. Nah, tusuk gigi ditancapkan di kunyit, nanti kan ada meninggalkan warna kuning yang cerah. Nah, setelah itu tunggu agak kering sedikit, kita tancapkan, misalkan kalau itu mengpentol, kita tancapkan untuk tusuk giginya ini di pentol. Nah, nanti otomatis kalau tusuk gigi ini warnanya kuning cerah, berarti pentol tersebut tidak mengandung borak. Kalau misalkan tusuk giginya ini berubah warna agak oranye, agak merah pekat, nah itu sudah bisa dikatakan dan jelas makanan itu mengandung borak atau formalin. Jadi itu adalah cara mudah yang bisa kita lakukan di rumah untuk menguji makanan kita itu mengandung borak apa tidak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Sujila yang telah menyampaikan materinya. Demikian Bapak Ibu, presentasi Bu Sujila mengenai tentang bagaimana ini bahan pengawet ya dan pemanis. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Monggo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari mana ini Bunda? Saya dari Ibu Siti Sumriyati dari Kendari. Oke, Bu Sim, mau ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Iya. Langsung Ya, saja minta kepada maaf. Bu Sujila. Ya, sama partnernya langsung. Minta maaf Ibu, mungkin saya kurang memperhatikan tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita konsumen untuk mengenali penyedap buatan, ya penyedap rasa ya, buatan pada makanan, Bu. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo sambil menunggu penanya yang lainnya, mungkin Bu Sujila bisa langsung menjawab. Kami persilakan. Oke. Kalau penyedap rasa atau biasanya di masyarakat itu terkenal dengan istilah MSG atau vetsin, sebetulnya cukup mudah kalau penyedap. Kalau penyedap itu makanan ada yang mengandung penyedap itu jelas satu rasanya itu biasanya agak enek. Jadi kalau orang yang biasanya tidak menggunakan MSG atau vetsin di makanan itu nanti rasanya itu biasanya itu tidak ada rasa enak. Sedangkan kalau kita beli makanan dan itu mengandung MSG atau vetsin itu nanti akan ada rasa enak di kita, kecuali kalau misalkan konsumen itu memang di rumahnya biasanya menggunakan MSG atau vetsin, ini nanti tidak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan konsumen itu biasa tidak menggunakan, itu nanti langsung kelihatan, wah ini sudah banyak menggunakan MSG atau vetsin. Itu kalau MSG atau vetsin, jadi kita tidak bisa mengujinya. Sedangkan kalau borak, formalin kita tadi bisa mengujinya secara langsung. Kalau MSG, kalau menurut saya ya, pemahaman saya, kalau ujinya ya tadi dengan uji rasa.
Karena kalau di rumah terus terang saya nggak pernah pakai MSG vaksin, biasanya kita ganti dengan gula dan garam. Itu adalah salah satu penyedap yang alami tanpa menggunakan MSG. Dan juga sebetulnya penggunaan MSG atau vaksin kalau memang ini tidak melebihi batas yang dianjurkan itu sebetulnya aman saja. Cuma kadang ada produsen itu yang nakal. Kadang saya pernah lihat orang jual bakso itu untuk bikin kuah itu untuk kemasan vaksin yang plastik besar itu yang 100 gram ya, itu langsung dimasukkan di biok gitu aja. Jadi bisa bayangkan itu berapa gram yang masuk ke dalam tubuh. Itu kalau menurut saya. Oke, itu tadi demikian jawaban dari Bu Sujila bahwasanya eh, tidak ada pengujinya, tidak bisa langsung tetapi melalui uji rasa. Ya, jadi yang bisa merasakan orang yang bisa memakai atau yang tidak biasa memakai itu tadi ya Bun, penyedap buatan tadi ya. Demikian. Iya. Ya, Terima kasih, bagaimana Bu. Bu? Oke. Halo, terima kasih. Halo. Oke, Untuk sama-sama. pertanyaan berikutnya, Bu, kalau untuk pemanis buatan, itu bagaimana caranya kita tahu bahwa produk itu mengandung pemanis buatan, pemanisnya, Bu? Oke, pemanisnya Iya, Bu Sujila. Ya, iya, terima kasih makasih. Bun. Pertanyaannya, monggo bisa kita lanjut. Ternyata kita tadi melebar ya. Ini tadi kan soalnya yang dijelaskan di Bu Sujila itu ada ini pemanis, ada juga penyedap sehingga melebar ya Bu Sujila Iya, pertanyaannya. Bapak. Jadi monggo langsung bisa dijawab Bu Sujila. Ya. Untuk pemanis sebetulnya ini cukup mudah juga. Kalau pemanis itu memang sebetulnya dari Dinas Kesehatan sendiri itu kan sudah ada yang dianjurkan atau yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Nah, misalkan aspartam sendiri. Ini untuk penggunaannya itu juga tidak boleh melampaui batas ya. Contoh misalkan kalau misalkan kita membeli minuman es misalkan di pinggir-pinggir jalan atau di kaki lima itu kan kadang kita was-was ini menggunakan pemanis buatan apa gula alami atau gula aren atau ini nanti ada nggak dampaknya di tubuh saya. Nah, untuk pembuatan atau pemakaian pemanis yang alami ini mau pakai seberapapun juga tidak masalah, cuma memang untuk yang penderita diabetes kan juga tidak diperbolehkan, dan bahkan untuk yang untuk yang penderita diabetes sendiri itu kan harus menggunakan pemanis yang buatan ya, tidak boleh yang alami misalkan dari gula tebu. Salah satu cara untuk kita mengetes misalkan ini minuman, ini es yang saya beli, ini yang saya konsumsi ini menggunakan pemanis alami atau yang buatan ya, caranya adalah cukup mudah ya. Kalau pemanis yang alami itu nanti rasanya manisnya itu netral, jadi istilahnya tidak ada enek, tidak ada rasa nyangkut di leher. Sedangkan kalau yang pemanis yang buatan ini nanti manisnya itu agak getir, jadi manisnya itu agak manis terus ada getir. Itu adalah untuk yang pemanis yang buatan atau yang sintetis ya. Dan untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk pemanis yang sintetis itu sebetulnya boleh digunakan asal penggunaannya tidak melebihi batas yang sudah dianjurkan. Cuma kadang produsen minuman misalkan ini kadang nakalnya apa ya tadi seperti penggunaan penyedap. Ini biasanya harusnya misalkan di dalam 1 liter air itu adalah misalkan penggunaan pemanis buatan misalkan ini 10 mg atau misalkan 5 miligram misalkan, tapi penggunaannya kadang dilebihi. Nah, ini yang melampaui batas sehingga efek yang nanti ditimbulkan adalah misalkan sebagai seorang konsumen kita yang tidak terbiasa bisa menyebabkan batuk. Nah, itu adalah salah satu efek samping penggunaan pemanis buatan. Jadi caranya ya tadi dengan kita rasakan sedikit aja, nanti akan terasa oh ini pakai gula alami itu manisnya nggak nyangkut di leher, dan manisnya itu apa ya istilahnya itu kayak
fresh gitu loh. Sedangkan kalau yang menggunakan pemanis buatan tuh manisnya tuh manis sekali, dan itu tadi meskipun kalau tidak terlalu manis, misalkan campuran airnya banyak, itu rasanya pasti ada yang nyangkut di leher. Itu untuk yang pemanis buatan. Kalau misalkan kita menguji di lab, nah nanti ada sendiri caranya. Ini kan kita kan cara yang paling mudah untuk pengujian di rumah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cila. Itu tadi jawabannya Bunda. Bagaimana? Masih bingung atau masih mungkin ada yang ditanyakan? Iya, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Bisa diterima ya Sama-sama, Bu? Ibu. Iya, iya. Terima Alhamdulillah. kasih. Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan lagi Bunda. Nggih. Bagaimana kalau dari Ibu Santi Yusuf? Bagaimana kalau menguji makanan mengandung formalin? Misalnya pada biskuit atau makanan yang keras. Kalau tadi yang di bakso atau sebangsanya ya Bun, kalau ini yang ditanyakan pada biskuit atau makanan yang keras. Demikian pertanyaannya, monggo Bu Sucila. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita misalkan mau menguji makanan itu dalam bentuk keras ya, caranya hampir sama, cukup mudah juga. Kita sediakan kunyit ya, setelah itu kita parut, kita ambil, setelah diparut kita saring ya, kita ambil sarinya atau air perasan dari kunyit tadi. Setelah itu kita tuangkan ke makanan, misalkan makanan itu keras, dalam bentuk keras, misalkan biskuit. Nah, kita hancurkan biskuitnya. Langsung kita tetesi biskuit tadi dengan larutan kunyit tadi. Nah, di situ nanti akan langsung kelihatan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 detik, nanti akan kelihatan kalau misalkan warna dari biskuit itu berubah, atau gini, kalau biskuitnya tadi warnanya tetap cerah, kuning cerah seperti warna kunyit, ini berarti makanan tidak mengandung formalin. Sedangkan kalau warnanya berubah, kunyitnya atau biskuitnya warnanya menjadi agak oranye atau agak merah bata, nah itu makanan sudah dikatakan atau sudah jelas mengandung formalin. Jadi ini bisa bukan hanya pada biskuit saja, misalkan pada mie, pada tahu, tempe atau makanan yang lainnya. Itu juga bisa diuji secara langsung. Jadi misalkan pada tahunya ini mengandung borak apa enggak ya? Kita ambil tahunya, setelah itu kita tetesi kunyit. Kalau warnanya kuning cerah berarti dia tidak mengandung borak. Tetapi kalau warnanya sudah menjadi oranye bahkan merah bata, nah ini berarti jelas makanan itu mengandung borak. Itu caranya. Jadi bisa digunakan di makanan yang basah atau makanan yang kering. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Sucila. Bagaimana Bu Santi Yusuf? Bisa diterima ya, mudah-mudahan. Ya, rupanya juga bisa diterima ini Bu. Baik, terima kasih katanya Bu Santi Yusuf. Sama-sama Bu. Iya, ini ada pertanyaan lagi Bun dari Bu Winarni. Beliau bertanya, jika ada batas pemakaian bahan tambahan makanan, apakah ada batas pemakaian bagi konsumen? Nah, itu mungkin batasannya yang bagaimana supaya aman. Padahal untuk memakai misalnya tadi pemanis atau mungkin penyedap rasa tadi. Monggo silakan Bu Cila. Ya. Untuk konsumen ya penggunaan bahan tambahan itu sebetulnya sudah biasanya pada kemasan makanan itu sudah tertera sangat jelas sekali. Cuma kadang kita sebagai konsumen kurang teliti, misalkan di dalam minuman itu misalkan ada kandungan aspartam. Nah, di situ misalkan tertera 5 mg per BB. Berarti artinya apa? Tubuh kita dalam 1 hari itu hanya bisa mengkonsumsi aspartam itu sebanyak 5 mg. Nah, biasanya di kemasan itu juga dituliskan misalkan mengandung aspartam misalkan 2,5 ml per 100 mg. Artinya apa?
Artinya adalah misalkan di situ tertuliskan 2,5, sedangkan kita dalam satu hari hanya boleh mengkonsumsi 5 mg, artinya dalam satu hari kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi minuman itu sebanyak 2 gelas saja. Kalau misalkan lebih dari itu, maka kita harus menghentikan. Jadi, ini sudah melampaui batas penggunaan, maka kita jangan menggunakan lebih dari batas penggunaannya. Jadi itu Bu. Jadi setiap makanan itu pasti biasanya sudah dituliskan berapa setiap harinya itu. Bahkan untuk ini apa namanya MSG atau vetsin itu juga dituliskan di situ berapa yang bisa kita konsumsi per hari. Jadi istilahnya pinter-pinter bagi seorang pengguna makanan atau sebagai konsumen, ini kita boleh mengonsumsi berapa ya kira-kira dalam satu hari, itu harus kita perhatikan juga. Itu Bu. Ya, halo. Terima kasih penjelasannya Bu Jila, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan iya bisa diterima. Tapi ini ada tambahannya dari Bu Winarni tadi Bu. Bagaimana caranya mengurangi kandungan borak yang ada pada makanan Bu? Bisa apa tidak atau bagaimana Bu? Monggo dijawab Bu Sujila. Untuk mengurangi kandungan borak pada makanan itu yang bisa itu sebetulnya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi ini banyak kandungan boraknya. Caranya bagaimana? Ya tadi kita harus selektif sebagai konsumen. Misal ini kalau kita misalkan beli bakso kan kita biasanya punya langganan misalkan, atau ada yang abang tukang bakso yang lewat depan rumah kita. Nah, pertama kita beli langsung aja kita uji. Hari itu kita uji, ini pentolnya mengandung borak apa enggak? Mie-nya mengandung borak apa enggak? Ya caranya tadi kita ambil kalau pentolnya cukup mudah kan ya, kita ambil tusuk gigi, kita ambil kunyit, langsung kita tes hari itu. Detik itu juga langsung mendapatkan hasilnya. Misalkan, wah ini makanan dari abang ini kok mengandung borak ya, berarti kita nggak usah beli lagi. Kita cari produsen atau penjual makanan yang lain. Jadi kita harus ganti tukang langganan. Jangan ini sudah mengandung borak langsung setiap hari kita belinya di abang itu saja karena rasanya enak misalkan. Nah ini juga istilahnya kita mau bunuh diri juga. Kenapa? Karena sudah tahu makanan itu mengandung borak, kenapa kita tetap beli di situ. Dan memang untuk makanan-makanan yang mengandung borak ini rata-rata untuk yang bakso ya, ini rata-rata rasanya memang lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena lebih kenyal. Nah kalau misalkan kita sudah tahu abang yang lewat setiap hari itu ada boraknya makanannya, ya udahlah kita cari yang lain meskipun enak rasanya, nanti gimana ya, wes gak apa-apa sedikit-sedikit lah. Kalau sedikit-sedikit kan lama-lama nanti numpuk di dalam tubuh kita kan numpuk. Sedangkan borak itu adalah salah satu bahan kimia yang mana ini tidak bisa diuraikan oleh tubuh, dan ini rata-rata biasanya untuk borak ini nanti akan mengendap di hati sehingga tadi bisa menyebabkan kanker di hati misalkan. Nah itu, jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kandungan borak pada tubuh kita. Tetapi kalau di rumah sendiri kan nggak mungkin kita menggunakan borak, kecuali ini dulu saya juga kan belum ngerti kalau bleng itu atau istilahnya orang Jawa Timur obat puli itu ternyata borak, dan itu dulu digunakan untuk membuat kerupuk. Di daerah saya ini rata-rata kerupuk puli istilahnya yang warnanya merah putih itu ada tambahannya borak atau bleng itu, dan memang kalau tidak dikasih bleng itu kerupuknya kurang enak, dan ini kan menjadi tradisi yang salah gitu loh. Nah makanya setelah tahu akhirnya saya informasikan ke orang tua, ke teman, saudara bahwa obat puli atau bleng itu adalah salah satu borak, dan itu kalau kita konsumsi terus itu nanti bisa membahayakan untuk kesehatan. Jadi itu adalah salah satu cara kita menghindari borak baik itu pada tubuh maupun makanan yang kita konsumsi. Ya, terima kasih Bu Sujila, sudah sangat jelas sekali. Mudah-mudahan
Bunda yang bertanya, Ibu Winarni tadi juga memahami ya apa yang disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Risna Pantu. Apa kandungan kunyit yang dapat mendeteksi borak? Yang ditanyakan apa kandungan Bun? Kandungannya yang di kunyit itu. Nyata, itu yang ditanyakan. Monggo silakan Bu Jila langsung saja. Ya, untuk kunyit ini adalah merupakan bahan yang mana dia mengandung senyawa kurkumin, yang mana dia nanti bisa mendeteksi adanya kandungan borak pada makanan. Karena apa? Karena kurkumin ini merupakan salah satu zat yang mampu menguraikan ikatan-ikatan borak menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks warna yang biasa dengan senyawa boron cyanokurkumin kompleks. Sehingga jika makanan itu terkena tetesan dari ekstrak kunyit tadi, dia nanti akan mengalami perubahan warna menjadi warna merah kecoklatan atau oranye. Kalau orange itu berarti penggunaannya cukup sedikit. Kalau warnanya sudah menjadi merah kecoklatan, ini berarti kandungan boraknya banyak. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sujila. Itu Sama-sama. tadi Bunda pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Bu Sujila. Mudah-mudahan bisa bisa menjadi pelajaran atau hikmah buat kita nanti di rumah. Ini monggo Bu Winarnitati. Monggo langsung saja bisa, kalau mau bertanya langsung saja Bu. Kita buka sekarang. Nggih, monggo. Terima kasih atas waktunya. Begini Bu, kan di setiap tapi ada penambahan makanan yang fungsinya untuk pengawet. Apabila yang sudah bahan hanya untuk mengurangi kadar yang ada di makanan itu. Maaf, kurang jelas, Bu. Oke, begini Bu, kita Ya. jika membeli, paling gampang kita contohnya membeli mie instan, pasti Yeah. itu ada bahan tambahan makanan, mesti pengawetnya ada, ya kan? Yeah. Terus rasa juga ada. Lah, bagaimana kan kita tidak bisa mengetahui seberapa banyak kadar yang diberikan. Nah, bagaimana caranya kita sebelum kita konsumsi itu kadar yang ada di dalam bahan makanan yang instan tadi bisa berkurang. Maksud saya seperti itu. Oh, nggih. Langsung saya jawab nggih. Nggih, monggo. Langsung dijawab Bunda. Nggih. Kalau misalkan penggunaan zat aditif yang untuk yang memang kalau yang alami ini tidak bermasalah bagi tubuh kita. Yang bermasalah adalah untuk yang buatan ya. Untuk pengguna misalkan mie instan. Nah, mie instan ini kadang di masyarakat ada salah kaprah ya penggunaan. Sebetulnya di produsen itu sudah sangat jelas bahwa untuk tata cara pengonsumsian sebuah produk makanan itu sebetulnya sudah sangat jelas. Misalkan mie instan contohnya, di situ kan caranya kan ada yang pertama harus masak air, setelah itu masukkan mie, setelah itu dipanggang mie. Di sini kadang orang itu bumbu itu dimasak jadi satu dengan yang mie-nya, jadi bumbu dimasak sekalian dengan airnya jadi satu dengan mie. Nah, ini adalah salah satu cara yang salah. Kenapa kok salah? Kalau misalkan MSG itu sebetulnya dia kalau kena panas, ini dia nanti terurai menjadi karsinogen. Jadi zat karsinogen itu apa? Zat yang bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau misalkan kita mau penggunaan sebagai konsumen ya, penggunaan sebuah produk makanan itu harus kita pinter-pinter membaca dulu aturan pakainya, komposisinya apa. Jadi harus kita pandai. Jangan sampai yang harusnya tadi
untuk misalkan bumbu dari makanan tadi tidak boleh dipanaskan, kita panaskan. Nah, ini yang salah. Ya, salah katanya di situ. Jadi kalau misalkan kita mengikutinya sesuai aturan pakai, insya Allah nanti bisa berjalan, bisa istilahnya apa ya, bisa sesuai dan tidak merugikan kesehatan kita. Jadi ya tadi untuk mengurangi dampak dari penggunaan zat aditif yang buatan, itu kita sebagai konsumen harus pandai-pandai mengikuti aturan dari si produsen, karena sebetulnya si produsen itu sudah tahu ini harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Cuma kita kadang sebagai konsumen ya tadi cari jalan tengahnya saja. Sehingga kalau kita mengikuti aturan yang sudah ada, itu nanti akan selain kita mendapatkan makanan yang enak, juga tidak merugikan kesehatan. Itu adalah salah satu caranya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Ibu tadi jawaban dari Bu Sujila. Bagaimana Bu? Bisa diterima? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke. Untuk selanjutnya, monggo barangkali ada yang bertanya. Ini di chat ini sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Saya yang bertanya ya Bu Nur. Oh, monggo silakan. Bu Jila, untuk uji borak tadi kan menggunakan tusuk gigi. Selain tusuk gigi, adakah benda lain yang bisa kita manfaatkan? Oke. Langsung saya jawab Ya. ya. Ya langsung saja Bun, monggo. Sebetulnya kita kalau misalkan mau untuk yang lebih cepatnya ya, kalau mau lebih cepatnya kan kalau tusuk gigi insya Allah di setiap rumah kan ada, misalkan nggak ada tusuk gigi kita bisa menggunakan tusuk sate, kalau nggak ada tusuk sate kita bisa menggunakan sapu lidi, cuma sapu lidinya harus dibersihkan dulu, jangan sampai yang sapu lidinya yang warnanya sudah apa ya itu ya yang agak hitam atau yang coklatnya ya karena kalau coklatnya sudah coklat yang kotor itu nanti nggak kalah warna kulitnya dengan tusuk giginya atau warna sapu lidinya. Kalau sapu lidinya yang baru atau penebah misalkan yang biasanya ada di ruangan itu ya itu masih bisa kita gunakan. Jadi kenapa di sini saya menggunakan tusuk gigi karena di sini adalah biar cepat ya, kita kan intinya kan misalkan kita punya anak mau beli, anaknya juga minta perlu. Kalau misalkan kita nunggu parut kunyit dulu, harus kita keringkan dulu, kita pakai apa namanya kertas misalkan, itu kan lama. Kalau kita pakai tusuk gigi, sapu lidi kan cepat, kita tancapkan aja di apa namanya di kulit. Setelah itu kita bebaskan kira-kira nggak sampai 5 detik, setelah itu kita tusukkan di pentol atau di makanan yang mau kita uji kan langsung deteksi. Cara yang lain ya bisa kita ya tadi agak lama misalkan ini kita mau menyimpan sebagai persediaan ya, untuk misalkan nanti kalau mau cari kunyit, oh ternyata kunyitnya di dapur habis. Caranya cukup mudah, kita sediakan kunyit sama tetap menggunakan kunyit ya. Kunyitnya kita parut, setelah itu kita peras, kita ambil sarinya atau kita ambil airnya. Kertas misalkan ini kita bisa menggunakan kertas ini apa namanya kertas kue, kita bisa menggunakan kertas HVS, bisa kertas apapun yang warna putih, yang penting ya kita celupkan di larutan kunyit tadi, setelah itu kita keringkan. Nah ini adalah sudah menjadi lakmus alami untuk kita biar apa namanya kalau sudah kering, misalkan nanti kita mau nguji, wah ini beli makanan baru, ujinya bagaimana, misalkan mie ayam misalkan, nah kita tinggal kertas tadi yang sudah kita jemur, sudah kering, kita gunting-gunting kecil-kecil. Suatu saat kita misalkan memerlukan, kita tinggal ada celupkan aja di makanan tadi. Itu nanti akan kelihatan asalkan syaratnya makanannya dalam bentuk basah, tidak kering. Kalau misalkan tadi seperti biskuit ini nggak bisa. Kenapa? Karena kertasnya kan kering. Jadi harus di media yang basah, tinggal kita tempel itu aja sudah dapat kita menguji makanan itu mengandung borak atau tidak. Jadi apa namanya saya menggunakan tusuk gigi karena saya kira setiap rumah kan ada tusuk gigi, ada tusuk sate, ada sapu lidi. Nah itu cara yang paling cepat
Jadi nggak sampai mendapatkan hasil. Tapi kalau misalkan mau bikin persediaan di rumah, ya tadi caranya kita pakai larutan kunyit, setelah itu kita celup pakai kertas, nah, setelah itu kita keringkan, kita potong kecil-kecil, suatu saat kalau mau digunakan tinggal dicelupkan di makanan yang mau kita uji. Itu caranya. Oke. Terima kasih Bu Jila. Sama-sama. Ini Bun, ada Bunda Winarni, monggo Bu, monggo langsung tanya langsung kalau masih ada yang ditanyakan. Banyak tanya ini ya. Nggih, monggo Bu. Monggo Bu. Yang pertama yang saya ketahui tentang tadi Bu, bahan makanan dicampurkan ke suatu umpamanya minuman. Tadi tertera 5 mg per BB. Ya. Apa peraturan itu, umpamanya saya dengan berat saya yang mungkin hanya 50 kilo, dengan berat badan orang yang 100 kilo, apakah jumlah yang diminum, dan berarti tadi dikatakan bahwa 2 gelas satu hari, apakah sama antara saya yang punya berat badan 50 kilogram sama yang 100 kilo? Nah, saya yang pertama Bu. Sekaligus ya. Nggih, monggo. Ketika tanyakan gini Bu, tapi untuk pengujian borak setelah kita tusukkan ke pentol umpamanya berubah warna menjadi lebih gelap. Nah, apa beda kalau kita biasa orang dapur ya Bu? Pengertiannya dengan adanya dengan sabun menjadikan. Iya, suaranya agak putus-putus ini Bu. Iya, putus-putus Bu. Putus-putus Bu. Putus-putus. Iya. Pertanyaan kedua kurang jelas. Kurang jelas pertanyaannya Bunda. Nggih. Kita menguji borak dengan kunyit. Kalau kita tancapkan warnanya lebih gelap berarti itu mengandung borak. Nah, sementara kalau kita mencuci piring dan piring itu bekas kunyit, biasanya warnanya juga sama, lebih gelap. Nah, apakah pengertiannya sabun itu juga mengandung borak sehingga membuat warna kunyit itu menjadi lebih gelap? Paham maksud saya Bu? Nggih, insya Allah saya paham. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Monggo, ampun. Nggih. Silakan Bu Cila langsung ditanggapi, nggih. Agak lupa. Oh, ini berat badan nggih. Nggih, tadi ada berapa kandungannya itu loh Bun? Dia punya berat badan 50 kg. 50 gram, 50 kilo misalkan, satu harinya dia boleh mengkonsumsi hanya 2 botol. Apakah untuk yang 100 kilogram apakah juga sama? Jelas beda. Jelas beda. Kenapa? Di situ tadi kan sudah tertera, misalkan dalam satu hari kita hanya mengkonsumsi 5 miligram per BB. Nah, itu kan per BB, jelas dibaginya adalah misalkan 5 per 50 dengan 5 per 100 kan sudah jelas beda. Jadi kalau misalkan yang 50 kilo itu hanya boleh mengkonsumsi 2, maka yang 100 nanti bisa mengkonsumsi 4. Nah, nanti kalau misalkan ada anak-anak yang berat badannya hanya 20, apakah dia nanti mengkonsumsinya 2? Ya jelas beda juga. Kalau anak-anak misalkan berat badannya hanya 25, maka dia hanya boleh mengkonsumsi 1 botol saja atau 1 gelas. Jadi di situ sudah tertera jelas sekali bahwa setiap BB-nya nanti berapa. Jadi otomatis antara berat badan yang 25 dengan yang 50 maupun yang 100 ini nanti adalah berbeda penggunaannya. Jadi jelas akan ada perbedaan. Makanya kalau misalkan untuk anak-anak misalkan obat pun sama kan ya. Jadi pasti ditanya berat badannya berapa. Nah, nanti adalah berpengaruh dengan jumlah yang bisa kita konsumsi bahan kimia itu.
Jadi ada perbedaan. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita mencuci, misalkan ada makanan atau misalkan ada bekas kunyit di piring, misalkan setelah itu kita cuci dan kita menggunakan sabun dan itu warnanya menjadi oranye, apakah sabunnya mengandung borak? Bukan. Di sabun tidak ada kandungan borak, tetapi di sabun ada kandungan urea, yang mana dia juga bisa berikatan dengan kunyit tadi sehingga warnanya nanti akan bisa berubah. Begitu. Jadi sabunnya tidak mengandung borak, tetapi di sabun itu ada kandungan salah satunya yaitu ureanya. Begitu. Bun, bagaimana Bunda? Bisa diterima nggih? Oke, karena waktu kita terbatas, monggo Bu Sujila, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo barangkali karena ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit, barangkali Bu Sujila bisa menutup sesi pada siang hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf seandainya ada salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan atau ada jawaban yang mungkin kurang seret, ya kita share saja, kita istilahnya bagi pengalaman, bagi informasi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa menjaga keluarga kita dari efek dari bahan kimia yang memang saat ini hampir semua makanan itu menggunakan bahan kimia sehingga kita bisa hidup dengan sehat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sujila. Alhamdulillah pada hari ini sudah memberikan kita ilmu dan informasi, kita bisa berbagi bagaimana cara kita mendeteksi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu pembelajar Nusantara, kami akhiri pada sesi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini kami sebagai moderator memohon maaf apabila ada ini ya mungkin dari pertanyaan yang mungkin yang belum tersampaikan tadi atau mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi room kami berikan kepada Bunda Yusi sebagai host. Silakan. Terima kasih Bu Nur, maaf ya tadi sempat salah sebut nama sekali. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia bergabung di room kami siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sukses buat kita semua. Monggo boleh mundur ke kemana, kan sudah di rumahnya masing-masing ya Bu ya. Sudah di rumah. Barangkali yang belum daftar